Perkenalkan, nama saya Theophilus Christian Kuntolokito. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil ujian tengah semester analisa dan perancangan sistem informasi saya. Di sini saya akan membuat sebuah rancangan sistem informasi tentang gereja terdekat atau bisa disebut dengan nama One Church. Jadi di sini yang melatar belakangi untuk pembuatan aplikasi atau sistem informasi One Church ini adalah ketika kita berada di suatu daerah yang mungkin belum kita tahu, terus daerah yang baru atau di suatu tempat yang mungkin di negara lain. Nah, di sini saya ingin menghadirkan sebuah solusi ketika Anda perlu mencari gereja atau tempat ibadah umat Katolik dan Protestan dan yang beragama Kristen, untuk mencari gereja yang bisa kita cari lokasinya terdekat dengan kita atau dekat dengan pengguna, dan di situ juga bisa difilter berdasarkan denominasi. Jadi tampilan dari informasi gereja itu sudah difilter berdasarkan preferensi Anda. Nah, yang kedua, di sini saya akan menginformasikan tentang kebutuhan sistem dalam bentuk elisitas. Di sini langsung saya berikan tahap ketiganya saja, yang dimana tahap ketiga ini adalah pengembangan dari tahap kedua dengan menggunakan metode teknikal, operasional, ekonomikal yang dihitung berdasarkan kebutuhan atau pengerjaannya secara high, middle, atau low. Nah, yang pertama, user dapat login ke dalam sistem. Tentu saja user harus bisa login ke dalam sistem. Tapi ada juga user JAS yang itu tidak perlu untuk login, dia hanya bisa langsung melihat informasi atau lokasi gereja terdekat. Yang kedua, user admin gereja dapat input data jadwal, lokasi, dan kegiatan gereja, di mana ini sangat diperlukan untuk content generation di dalam aplikasi ini atau sistem informasi ini. Jadi konten di-generate oleh admin dari gereja tersebut. Lalu user biasa dapat melihat jadwal, kegiatan, dan lokasi gereja. Lalu user admin gereja dapat memperbaharui jadwal, lokasi, dan kegiatan gereja. Lalu user admin gereja dapat upload foto-foto kegiatan dan informasi terkait gereja. Lalu user dapat mencari gereja berdasarkan lokasi sekarang menggunakan GPS. Lalu user dapat berkomunikasi dengan user admin gereja menggunakan fitur message nantinya. Lalu user dapat melihat peta rute atau navigasi map seperti itu, yang seperti biasa kita pakai di Google Maps. Lalu ada user admin approver, di mana di sini itu adalah kurator atau apa yang bisa dibilang admin yang mengapprove atau menilai atau auditor dari sistem informasi ini sendiri, dan itu berada di pihak di luar dari gereja dan pengguna biasa. Lalu user dapat meregister dirinya untuk menjadi admin dari sebuah gereja tertentu. Tentunya form-form untuk registrasinya sudah disesuaikan agar dia dapat terkonfirmasi adalah sebagai admin dari sebuah gereja. Lalu kebutuhan non-fungsional, yang pertama ada antarmuka responsif untuk di semua device karena ini akan dipakai di platform website dan mobile. Lalu antarmuka memiliki tema dan layout yang sederhana agar bisa dipakai oleh semua kalangan masyarakat. Lalu aplikasi masih dapat memberikan informasi terkait gereja yang sudah disimpan oleh user. Jadi nanti ada fitur semacam simpan informasi gereja atau simpan gereja atau simpan beberapa gereja, dan itu nanti tidak diperlukan akses internet untuk bisa mengaksesnya kembali. Lalu aplikasi dapat merekomendasikan gereja sesuai denominasi dan lokasinya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Lalu tahap final sama seperti elisitas tahap 3, namun di sini sudah tidak menggunakan TOE dan high medium low-nya. Selanjutnya, analisis kelayakan.
Di sini saya melakukan kelayakan operasional, evaluasi kelayakan operasional, evaluasi kelayakan ekonomis dan teknis, lalu serta kelayakan jadwal. Untuk operasional, dalam analisa yang sudah saya lakukan adalah sistem ini berguna untuk orang yang sering berpergian atau ibaratnya sering melancong untuk tetap mengetahui gereja terdekat yang masih sedenominasi dengan dia apa, ataupun gereja terdekat yang ingin dia tuju itu apa. Lalu di sini juga bisa untuk publikasi informasi dari gereja yang tidak memerlukan gereja itu untuk membuat platform sendiri, sehingga menghemat biaya publikasi. Lalu sistem ini dirancang secara sederhana agar mudah digunakan untuk semua kalangan, dari yang muda hingga yang sudah sepuh dan tua. Lalu kelayakan ekonomis, dari segi pembangunan kami menggunakan beberapa server VPS ataupun satu yang nantinya digunakan untuk MVP. Lalu sistem ini karena cloud, jadi akan dinyalakan 24 jam, 7 hari nonstop. Jadi tidak ada, diharapkan downtime-nya juga tidak terlalu tinggi sehingga bisa memaksimalkan biaya yang sudah dikeluarkan. Lalu di sini juga bisa membuka potensi kerjasama dengan gereja-gereja ataupun sponsor dari komunitas Kristen. Lalu kelayakan teknis di sini menggunakan bahasa pemrograman seperti Kotlin, Swift, Dart, JavaScript, ataupun nanti framework React Native atau Flutter, lalu Java. Lalu kita menggunakan GPS dari Google, layanan API dari Google dan GPS yang dari perangkat untuk mendapatkan lokasi terkini dari pengguna. Lalu platform yang kita gunakan atau yang kita kembangkan ada 2, mobile dan website. Di sini menggunakan framework React dan Flutter untuk mobile dan websitenya. Lalu dalam kelayakan jadwal, dalam prosesnya kita membentuk fase-fase. Dalam satu fase bisa menghabiskan 2-3 minggu ataupun bisa lebih cepat atau lebih lama. Dan software development life cycle menggunakan metode agile. Jadi ketika ada adaptasi yang harus dilakukan, maka bisa langsung dilakukan pada sprint selanjutnya. Lalu yang keempat, metode pengumpulan data. Di sini menggunakan metode wawancara kepada beberapa pihak-pihak yang terkait dari proyek ini dan juga dari beberapa pihak-pihak yang akan menjadi calon pengguna dari proyek ini. Pertanyaan yang pertama ada informasi apa yang akan dimunculkan pertama kali ketika membuka sistem informasi OneChurch ini. Lalu yang kedua, informasi apa saja yang dibutuhkan saat mencari gereja, misal alamat, jadwal ibadah, denominasi, kotak pengurus, kegiatan gereja, dan lain sebagainya. Lalu platform apa yang akan digunakan untuk sistem informasi ini, apakah mobile atau website. Lalu yang keempat, apakah fitur pencarian berdasarkan lokasi atau menggunakan GPS ini diperlukan dalam sistem informasi ini. Lalu yang kelima ada apakah sistem informasi ini akan tersedia secara publik atau hanya private di kalangan gereja yang mungkin nanti akan disebarkan secara internal gereja saja. Lalu fitur-fitur apa saja yang perlu diselesaikan di fase pertama pengembangan sistem informasi. Dan yang ketujuh ada apakah Anda ingin melibatkan pengguna dalam pembawaan konten atau nanti dari admin yang kita sediakan sendiri. Lalu yang keempat, bab 4 ada hasil analisanya. Lalu di sini saya sebutkan deskripsi umum dari sistem tersebut. Yang pertama, OneChurch ini adalah informasi gereja terdekat yang bisa didapatkan menggunakan GPS dan menggunakan internet otomatis. Yang kedua, dia ada di mobile dan website. Lalu yang ketiga, dia memiliki hak akses yang dibagi menjadi 3. Ada user, admin gereja, dan ada user approver dari aplikasinya. Hak user yang biasa itu adalah
user pengguna yang pada umumnya bisa melihat informasi, lokasi, kegiatan, jadwal dari gereja tersebut dan denominasinya. Lalu yang kedua ada admin. Dari admin sendiri ini adalah yang dimaksudkan adalah admin dari gereja. Jadi dia bisa membuat konten dan informasi dari gereja tersebut untuk di listing di aplikasi ini. Lalu untuk approver itu bertugas untuk mengapprove atau tidak approve atau mengreject konten dari admin gereja yang nantinya jika di approve maka akan terlisting, jika tidak maka tidak di listing. Ini diperlukan untuk menjaga informasi yang valid dan akurat. Lalu analisa sistem. Pada analisa sistem ini kita akan membawakan dalam bentuk UML atau lebih tepatnya activity diagramnya. Lalu yang analisis sistem yang sudah berjalan, yang pertama untuk mencari gereja yang ada di sekitar biasanya menggunakan Google Maps yang ada di mobile ataupun yang di website, tapi informasinya terbatas. Lalu yang akan dibangun adalah pencarian gereja sama seperti Google Maps, cuman di sini kita akan memberikan informasi yang lebih lengkap dan detail, yang dimana informasi tersebut nantinya bisa difilter atau bisa kita berikan saran kepada user sesuai preferensi mereka. Lalu di sini saya akan menggambarkan aktivitas diagram yang pertama, yaitu user mencari informasi gereja. Sangat sederhana. Yang pertama, user bisa mencari informasi gereja atau lokasi terdekat dari gereja terdekat dari lokasi dia. Lalu user menerima informasi. Lalu yang kedua ada activity di mana messaging antara user dan user admin, di mana user ini akan mengkontak admin melalui sistem atau fitur messaging, dan nanti admin akan menerima notifikasi bahwa dia ada yang chat seperti itu. Nah, nanti chatnya atau message-nya akan dibalas dan lalu akan langsung terkirim ke user. Nah, di sini yang ketiga ada aktivitas untuk submit konten gereja di aplikasi untuk di listing nantinya. Admin dari gereja akan melakukan submit konten, lalu konten akan dicek oleh admin approver kami. Ketika terapprove maka dia akan terinformasi user admin ini bahwa kontennya sudah naik ke listing aplikasi kami. Jika tidak maka ya akan terinformasi juga bahwa tidak naik karena suatu sebab, dan konten juga tidak terlist seperti itu. Nah, rencana pengembangannya, yang pertama kita akan menggunakan 3 sisi pengembangan. Akan ada 3 sisi pengembangan. Yang pertama ada front end, yang kedua ada back end, ketiga ada database, di mana front end untuk pengembangan antar muka web dan mobile, back end untuk pengembangan API, lalu database untuk pengembangan data atau pengelolaan data. Di dalam pengembangan API yang dilakukan oleh back end itu juga ada pengembangan service-service yang nantinya akan diperlukan. Lalu tahap pengembangan ada inisiasi, di mana di sini research dan pengembangan UI UX awal. Lalu kita juga melakukan persiapan untuk hosting dan CI/CD-nya dan sebagainya. Lalu MVP adalah pengembangan fitur-fitur minimum yang harus kita bawa ketika aplikasi ini akan dilakukan pengujian pertama. Lalu ada penambahan fitur selanjutnya ketika MVP sudah dirilis. Di sini penambahan fitur seperti tambah-tambah stream message, lalu ada filter kategori gereja dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada pengujian terakhir atau pengujian tahap user dan perilisan aplikasi. Nah, yang selanjutnya akan diinformasikan tentang Gantt chart dari rencana pengembangannya. Di sini ada timeline-nya. Seperti yang kita lihat, minggu 1 dan minggu 3 ada pengerjaan analisis kebutuhan dan setup untuk CI/CD. Lalu minggu ketiga hingga minggu ke-7 ada pengembangan MVP, di mana pengembangan sudah mulai dilakukan di sini. Lalu untuk peta navigasi itu dilakukan dalam waktu minggu ketiga sampai minggu kelima. Dan admin panel ini digunakan untuk panel approver nanti ketika untuk mengecek konten dari admin gereja minggu ke-4 hingga minggu ke-6. Lalu penambahan fitur ini dibarengi dengan perilisan MVP.
minggu ke-6 hingga minggu ke-9 karena mungkin banyak yang akan kita bawa. Lalu review dan favorit gereja, ini fitur selanjutnya juga. Ini dilakukan di minggu ke-6 hingga minggu ke-8. Lalu pengujian dan debugging setelah perilisan ataupun sebelum perilisan nanti akan dilakukan di minggu 8 sampai 10, dan deployment dan finalisasi dari aplikasi ini ada di minggu 9 hingga minggu ke setelahnya, seperti itu. Yang kita akan gunakan teknologi dan toolsnya yang untuk front end web React.js dan Tailwind, front end mobile native, back endnya kita pakai Node.js Express, database Mongo, Map API-nya untuk menggunakan Google Maps API, autentikasi menggunakan JWT, dan hostingnya kita VPS saja. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.